dibuatkan jahat oleh orang lain melakukan sesuatu yang tidak layak kepada kita, kita justru menjadikan itu suatu jalan untuk mengingat bahwa ini adalah bagian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin Allah akan mengampunkan dosa-dosa saya, karena saya juga pernah melakukan suatu kesalahan dan mungkin Allah ingin menghapusnya sebab dari kesabaran saya melalui daripada orang itu. Jadi ini manusia yang selamat seperti ini, manusia yang selamat. Ketika dia dijelekkan oleh orang lain, dia tersenyum saja. Ketika dia diperlakukan tidak baik bagi orang lain, dia hanya diam saja. Dan tidak membalas dalam satu hal yang serupa. Ketika dia difitnah oleh orang lain, biarlah keadaan yang akan menampakkan bahwa dirinya itu adalah benar, bukan ucapan daripada manusia yang menganggap dalam pandangan matanya kita salah. Kemuliaan bukan di sisi manusia, kemuliaan sisi manusia itu fana, binasa. Tapi kemuliaan di sisi Allah itu baqa, selama-lamanya. Antum cari kemuliaan di sisi manusia, kadang manusia memandang kita mulia dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Tapi kemuliaan yang kita cari di sisi Allah Subhanahu wa taala ini akan membuahkan dalam suatu hasil, bukan hanya kebahagiaan di dunia, sampai di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebahagiaan, kedudukan. Dan kedudukan di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih mulia, lebih kekal dibandingkan daripada kehidupan atau kemuliaan di sisi manusia, yang tidak memiliki dalam suatu manfaat apapun bagi kita. Maka disinilah berusaha untuk memaafkan orang lain dibalik daripada perlakuan yang buruk yang mereka lakukan dengan kita. Walaupun hal itu adalah suatu hal yang berat, suatu saat kita difitnah orang lain, dan kita mendengar bahwa si fulan itu adalah bagian orang yang memfitnah, atau mungkin ada yang melaporkan kepada kita dengan suatu laporan, yang membuat kita sakit hati kepada si fulan, jangan kita ambil hati, Omongan manusia itu kan tidak pernah benar. Pandangan manusia itu selalu kepada pandangan negatif sebelum mereka menemukan sesuatu yang positif. Itu manusia. Dan saya sudah pernah cerita tentang keledai. Ada saya baca di dalam kitab, judulnya Sibu Kalaman Nas, judulnya. Sibuk kalaman nas, biarkan omongan orang itu apa aja biarkan. Maka dia di situ menceritakan, kitab itu udah lama saya baca, tahun 2002 karangan Sayyid Hadi As-Segaf yang arang itu. Jadi menceritakan tentang bapak dan anak jalan bawa keledai. Sang bapak naik keledai, si anak naik. Orang ngomong, ya Allah, bapak itu tidak kesian sama anak, masa anak disuruh naik, bapaknya naik. Dia pun rubah posisi, pergi ke kampung sebelah, kampung lain. Si anak naik keledai, si bapak naik. Masih ada yang ngomong tak? Masih. Ya Allah, kasihan buang aja benar anak tu. Masa dia naik atas bapak suruh naik. Pindah ke kampung sebelah, dua-duanya naik keledai itu. Ada yang ngomong tak? Masih. Ya Allah, keledai besar itu wali tinggi dua. Pindah lagi ke kampung sebelah, dua-duanya naik keledai. Masih ada yang ngomong? Masih. Ya Allah, ada keledai wah ada yang naik. Jadi kalau itu bekerja berjalan di dunia ini selalu melihat pandangan manusia,
maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal lihat 1000 manusia membenci kita, Allah ridha, jangankan dengan satu itu. Karena tujuan kita adalah syuhudul wahdah, hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian Allah pada pandangannya lebih baik daripada 1000 manusia yang membenci kita dalam memandang kita. Karena berjalannya kita dengan ketenangan, karena berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah saksikan. Allah saksikan kita. Untuk apa kita melihat dalam pandangan manusia? Ya, dalam suatu gerak, dalam suatu kebaikan yang kita lakukan supaya mereka tahu bahwa kita adalah orang baik. Ya. Sementara kita tidak mempedulikan bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kita lihat, lakukan suatu kebaikan walaupun orang berbuat jahat dengan kita. Ya. Berapa kali terjadi, lakukan. Saya pun pernah, saya kalau ada dengar ada orang ngomong yang tidak tentang saya, atau mungkin ada, saya datang ke rumah dia, saya bawa kain sarung ke, bawa kade kue ke, bawakan uang ke, pada tanya. Gitu yang saya lakukan. Ya. Dan saya tahu dari amalan guru saya dulu, asal ada orang jelek-jelekkan beliau, saya langsung yang disuruh ngantar. Ini sarung, ada duit di dalam, ini duit, kasihkan kepada si fulan. Saya tahu si fulan itu jelek-jeleknya beliau. Saya yang hantar langsung. Malah saya sakit hati juga hantar. Saya dilap bahasa, ya Allah, udah jahat Pak masih yang ampun lah. Tapi kita lakukan dah. Ujung-ujung kalimat apa begitu habis kata? Baiklah buku itu ya. Makasihlah Nabi. Gitu ya Allah, masih kasar lagi orang ini. Beliau nanya, mana yaqul, apa dia ucapkan? Yaqulu lakum syukran. Afwan. Lalu beliau jelaskan, terus berbuat baik walaupun kita tidak melihat kebaikan orang lain kepada kita. Karena suatu saat ketika Allah akan membalas suatu kebaikan yang kita lakukan melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Jalani, masya Allah, tabarakallah. Di situ, itulah amalan situ. Subhanallah. Kita itu begitu ada orang jelek kita, ayo dah kasih hadiah. Mau kasih apa, minyak wangi ke, mau kasih gamis ke, walaupun mau kasih gamis 100.000 paling kasih gamis puluhan ribu ya. Intinya kasih hadiah di situ. Apakah perlakukan orang yang dalam keadaan baik walaupun mereka berbuat jahat kepada kita, ya, berjahat kepada kita. Saya bilang lagi di guru, dia masih juga menjelekkan kita, terus berbuat baik. Karena di saat dia menjelekkan kita, saat itu kebaikan dia sudah pindah ke kita. Bukankah kita akan semakin meningkat dalam kebaikan? Siapa ada orang jelekkan kita, dapat pahala ya kan? Dijelekkan pejabat daerah kita, dijelekkan terus, ya. Udah selama itu kita terus dapat pahala terus, itu tenang ya. Nanti ketika di akhirat ada orang yang datang dalam keadaan muflis, bangkrut, padahal dia punya pahala banyak, habis pahalanya diambil orang, siap, ya, pahalanya habis, jadi bangkrut. Tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, engkau menahan dirimu dari berlaku buruk di atas mereka. Seperti engkau menyakiti atau mengganggu pada kehormatan salah seorang dari mereka. Ya. Bisa saja dibalik keburukan orang lain itu untuk kita balas. Bisa saja. Apalagi orang-orang yang memang memiliki dalam suatu kekuatan. Di antara orang yang memiliki kekuatan adalah ulama dan umara. Ya. Ulama dan umara mereka ada kekuatan.
Begitu. Kenapa? Para ulama kalau mereka sampai mendoktrin jamaahnya, itu semangat jamaah mandang orang yang musuh itu kecil semua, bakal diserbu gitu Pak. Ya. Saya kali ini kebayang enggak ini, itu orang menjelekkan saya. Ini orang begini, ini orang begini. Udah. Bergerak mereka. Ya, bergerak atau umara pemimpin. Ya. Kalau ayah Anda Pak Yusman Ali, Pak Haji Rian Orsan mau balas dendam bisa orang-orang yang jelekkan beliau perintahkan orang-orang kuat yang ada di bawahnya, ya, mungkin akan nyerang orang itu, akan nyerang, tidak ada sulit, tidak ada suatu kesulitan, ya, karena kekuatan ada pada genggaman, ya. Tapi pada saat kita bisa melakukan di dalam hal seperti itu, ya, berarti kita juga bagian sama seperti mereka. Apakah mau gitu? Udah mereka buat jahat, kita pun jadi orang jahat, apa begitu mau? Sama seperti mereka. Justru ya menahan diri kita atas keburukan yang mereka lakukan. Ya, sebagaimana mereka menyakiti, mereka mengganggu, ya, kita balas sesuatu yang sebaliknya. Kita justru menyayangi, ya, tidak menyakiti, tidak mengganggu, bahkan menjaga kehormatan daripada mereka, ya. Karena kedudukan yang angkat adalah Allah. Kita jangan berharap di makhluk. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Udah. Malikul muluk itu Allah, yang memiliki kedudukan, yang memiliki kerajaan, itu Allah. Allah berkehendak, tu'izzu man tasya, engkau ya Allah memuliakan siapa yang mau engkau muliakan ya Allah. Wa tudhillu man tasya, engkau mau menghinakan siapa yang mau engkau hinakan ya Allah. Di tangan Allah, walaupun orang yang baik sekalipun, ya. Pembunuh Sayyidina Ali orang mulia benar, mulia, penghafal Quran. Pembunuh Sayyidina Ali itu penghafal Quran, kalau itu tahu dia, ya, mulia, mampu menghafal Quran 30 juz, tapi membunuh seorang yang mulia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantunya Nabi Muhammad sekaligus sepupunya Rasulullah SAW. Dia, ya, orang mulia, tapi ternyata akhirnya melakukan dalam suatu perbuatan, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menghinakan dia. Allah mau menghinakan. Begitu juga di balik daripada kehinaan, Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Antum tahu Abi Dzar, sahabat Nabi Muhammad, itu seorang perampok besar, dan keluarga beliau itu keluarganya perampok. Bayangkan, bukan satu orang yang jadi perampok nih, dalam keluarga kampung perampok lagi. Tapi Allah ingin memuliakan Abu Dzar. Kita lihat, menjadi seorang sahabat yang mulia, bahkan mengiklankan dirinya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di keramaian orang. Pada saat itu Abu Dzar dikeroyok, dia tidak peduli, tetap mempertahankan beriman, syahadat, kesaksian kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Orang yang tercela tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita memandang orang yang jelek itu selamanya jelek. Ya. Subhanallah, ada satu kisah tentang waliul abdal. Waliul abdal. Wali abdal itu kalau sudah meninggal itu harus ada ganti. Tiap itu diganti terus. Ya. Seorang pencuri masuk ke rumah wali.
masuk ke rumah. Dikisahkan pula ini rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Lalu subhanallah, masuk pencuri itu. Syekh Abdul Qadir Jilani sedang tidur. Tidak lama ada beberapa orang wali datang menggedor rumah Syekh Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Sultan al-Awliya, wahai sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Jilani, ada berita apa? Telah wafat kekasihnya Allah pada malam hari ini. Seorang wali sudah wafat. Kita siapa yang digantikan ya, untuk memimpin pada saat itu? Maka subhanallah, pencuri itu pun bertampung di tengah-tengah rumah. Ya, para ulama dulu itu rumahnya bukan kursi, ambil dalamnya. Apa? Di atas satu macam model panggung tu, duduk di atas. Yang pencuri ini bertampung di bawah itu. Ya, bertampung di bawah itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, coba kau lihat di malam hari ini siapa yang bangun? Dia siapa bangun? Karena Allah tidak akan mengangkat seorang wali yang tidak bangun malam. Ya. Jadi kalau ada ini orang wali, kita tengok kira-kira bangun malam enggak? Kita tidak bisa. Ya, macam saya itu dari situ wali. Aku aja. Itu. Jadi subhanallah, dicari oleh dua orang itu tidak ketemu. Wahai Syekh, ya, saya melihat malam ini tidak ada. Saya saksikan depan mata saya orang yang bangun malam. Kalau begitu, ya, yang menggantikan wali itu saat ini ada di rumah saya. Oh, anak betul, bukan anak saya, keluarga saya. Di mana orang itu? Saat ini dia ada di bawah tempat duduk itu. Siapa? Pencuri itu. Hei, diketok Syekh Abdul Qadir, keluar itu. Ya. Keluar. Di saat keluar subhanallah, disuruh sholat 2 rakaat oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, sholat. Setelah salat, ya, Syekh Abdul Qadir Jilani memberikan arahan, memberikan nasihat, sampai kemudian dia menangis. Subhanallah, keluar daripada rumah beliau menjadi kekasih Allah. Habis itu jadi orang taat. Kalau Allah mau mengangkat kedudukan seorang hamba, tidak melihat siapa dia. Karena kedudukan itu bukan kehendak daripada makhluk, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita memandang seorang hamba itu dengan pandangan kehinaan, karena kita tidak tahu kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa. Bisa jadi yang kita pandang hina tadi ternyata adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi seorang yang mulia tadi ternyata orang yang memiliki pandangan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, engkau putus asa, tidak mengharapkan ya sebab daripada pemberian manusia. Ya. Jangan kita memberikan satu harapan sandaran kita kepada makhluk. Ya. Sandaran kepada makhluk. Sesuatu yang paling nikmat itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, walaupun kita tidak terlepas untuk kepada makhluk. Kita tidak lepas. Ya. Apa kata guru kita, Allah yarham, Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Barun, ya, Pak Haji Rian Orsani sering pergi ke sana, ke Bangil itu sering lewat. Waktu hol kemarin ada ya Pak Haji. Ya. Itu kalau kita melihat sesuatu yang ada pada beliau, ya Allah. Ya. Kalau kita lihat keyakinan yang begitu tinggi, luar biasa. Keyakinan begitu tinggi. Saya kan menemukan, kalau sekarang anak beliau, saya dulu menemukan waktu pesantren depan saya. Waktu itu Habib Bazar di pondok, tenda belum dirobohkan. Waktu itu beliau jatuh dari motor. Jatuh dari motor depan saya. Ya, subhanallah, di kamar
10 dulu kan. Begitu jatuh, udah kita naikkan, tidak ada sedikit pun marah. Itu sedikit pun tidak ada marah. Dalam hati saya, kalau saya yang jadi kiai ini tetap kena udah ini, apa tenda tidak dirobohkan ya? Gara-gara tenda belum dirobohkan saya jatuh. Padahal memang takdirnya jatuh Pak. Cuma panas gitu dia buat hal. Ya kan? Marah gitu tuh. Beliau sedikit pun tidak ada marah. Ya Allah, Masya Allah, sabar ya. Dan setiap malam itu jam 1, jam 2 itu keluar di alun-alun. Di alun-alun kan banyak tukang becak. Tukang becak itu tengah tidur di atas becak itu. Bangun itu mereka lihat ada duit di tangan mereka. Dilihat duit di tangan mereka. Bahkan mereka suatu saat berpura-pura, siapa yang kasih duit ini? Ternyata beliau adalah ya Ustaz Hasan Baharun, Masya Allah. Ya, siapa malam beliau bilang, jangan kau sandarkan kebutuhanmu kepada makhluk, ya, tapi sandarkan kepada Allah. Walaupun tidak ada makanan bagi dirimu dan untuk anak, tapi kata beliau, kalau hal untuk mengajak kebaikan, justru itulah letak kasih sayang kau kepada dirinya. Ya, jadi beda bersandar hatta beras habis. Umar, ya Allah makan udah tak ada beras, meminta boleh saat kebutuhan darurat seperti itu. Ya, akan tetapi beliau mengarahkan, dahulukan Allah sebelum engkau menadahkan tangan engkau kepada makhluk, karena sesungguhnya Allah mengetahui dari keadaan hamba. Jangan katakan pada Allah engkau punya masalah, tapi katakan pada masalah bahwa engkau punya Allah. Pada saat itu engkau pun akan bersandar lebih tenang daripada engkau bersandar dengan masalah itu, karena Allah menjadi tempat sandar. Ya, kalau sandaran ke makhluk, suatu saat makhluk itu roboh, mungkin kita akan roboh. Tapi di saat kita bersandar kepada Allah, maka saat itu akan ada jalan. Allah memberikan jalan ketenangan, kebahagiaan, serta terbaik bagi hamba-Nya. Ada kala sesuatu yang kita benci, jangan anggap itu sesuatu yang buruk. Bisa jadi suatu saat sesuatu itulah yang terbaik bagi kita. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap itu adalah baik, jangan kita berharap itu selamanya menjadi baik, karena bisa jadi suatu saat itulah yang kita benci. Itulah proses dalam kita menjalankan daripada kehidupan, ya. Sehingga yang ketiga ini, sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, engkau memberikan kepada mereka sebab daripada pemberian. Ya. Kita menjadi posisi orang yang memberi. Ya. Bukan posisi daripada orang yang meminta. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya. Rezeki kita semua sudah ditetapkan oleh Allah. Suatu saat subhanallah, Syekh Ibrahim bin Adham itu seorang pedagang. Dia berdagang, di saat berada di padang pasir, dia melihat ada burung yang mati kelaparan. Udah mau dekat mati dah. Jalan burung ini mepet, jatuh. Di sini dia mau buktikan rezeki. Ya, kira-kira burung ini ada tak yang bawakan dia makan? Kalau memang ada, besok saya tak mau kerja dia. Kenapa? Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Rezeki sudah ditanggung. Temenno Syekh Ibrahim bin Adham ini. Tidak lama datang burung yang lain, bawakan makan di bibir, memberikan burung yang sekarat tadi itu akan mati. Dikasihkan makanan, minum, setelah itu dia pun segar kembali. Besoknya Ibrahim bin Adham tidak mau kerja. Ibrahim bin Adham, kau tidak dagang lagi? Tidak, rezeki itu dijamin oleh Allah. Itu apa anda kerja? Maka
didengarlah oleh seorang ulama juga namanya Imam Shibli. Imam Shibli begitu mendengar Ibrahim bin Adham tidak mau kerja lagi. Alasannya kenapa? Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Maka Imam Shibli pun mendatangi Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim bin Adham, kenapa kau tidak kerja? Wahai Imam, saya menyaksikan burung yang dalam keadaan sekarang lapar akan mati itu burung. Tiba-tiba ada burung yang lain bawa makanan. Bukankah itu rezeki yang kerahkan dia adalah Allah? Maka untuk apa saya bekerja? Singkat Imam Shibli itu jawab apa? Wahai Ibrahim bin Adham, jadilah engkau seperti burung yang datang. Jangan jadi seperti burung yang menunggu dari burung yang datang itu. Artinya, jadilah engkau seorang pemberi rezeki dengan mengamalkan nama Allah Ar-Razzaq. Jangan engkau menjadi seperti makhluk yang menerima daripada rezeki itu. Maka besok beliau kerja. Di situ artinya adalah jadikan kita itu tempat hajatnya seorang hamba. Apa yang bisa kita bantu bagi orang lain, kita bantu. Maka 4 perkara inilah sempurna ada pada diri kita. Kita akan dicintai di sisi manusia. Kita akan orang yang memaafkan kejahilan, kejahatan orang lain, kemudian dia bersabar atas gangguan mereka. Dia tidak berlaku jahil atas seorang pun dari mereka. Dia tidak mengharap apa yang ada di tangan mereka. Dia akan memberikan apa yang ada di tangannya kepada mereka. Maka dia akan dicintai di sisi mereka dan akan diberi balas oleh mereka. Maka mereka tidak akan marah dan mereka tidak akan mendatangkan perkara yang tidak disukai kepadanya. Dia pun pasti akan selamat daripada gangguan manusia, selamat daripada kebencian manusia. Tapi barang siapa yang tidak mengamalkan pada yang 4 ini, dia akan bersengketa. Dia pasti akan mendapatkan suatu permusuhan daripada mereka. Dia pasti akan dibenci. Maka 2 syair yang saya bacakan ini diambil daripada perkataan seorang imam. Namanya adalah Hatimul Asham. Hatimul Asham radhiyallahu anhu kepada Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ketika Imam Ahmad itu bertanya kepada beliau, wahai Hatimul Asham, apakah sebab keselamatan daripada dunia? Maka Hatimul Asham ini pun berkata kepada beliau dengan 4 perkara yang saya sebutkan tadi. Itu adalah perkataan daripada Hatimul Asham. Hatimul Asham ini para jamaah luar biasa. Beliau naik haji, tiap-tiap orang haji beliau pun nangis. Tiap-tiap orang haji menangis. Beliau punya anak. Anaknya kira-kira umurnya 6-7 tahun. Lihat abahnya menangis setiap naik haji, orang naik haji, karena keinginan abahnya untuk naik haji. Tapi miskin hidup. Maka sang anak ini berkata kepada ayahnya, wahai ayah, pergilah haji. Pergi haji. Nah, kalau abah ini pergi haji, lalu yang nanggung hidup itu siapa? Yang nanggung hidup mak itu siapa? Kata anak itu, yang nanggung saya, mak urusan saya. Tenang, pergi ya sana. Hati mulai sopi. Yakin beliau dengan anak beliau. Maka subhanallah, begitu beliau pokoknya zikir ada duit ibadah saja. Tiba-tiba di dalam rombongan itu ada satu orang yang digigit oleh hewan berbisa. Digigit oleh hewan berbisa. Maka subhanallah, kakinya membengkak. Dia melompat juga tidak satu. Tapi dia orang kaya ini yakin doa orang-orang soleh. Maka dia nanya, wahai jamaah yang ada di bersama kita pada saat ini, manakah orang yang paling soleh yang kalian lihat? Orang lihat yang soleh itu Hatimul Asham. Karena dari awal
Tidak ada lain, kerjanya ibadah terus. Subhanallah. Hatimul asam, Tuhan, itu orang soleh. Saya tidak melihatnya kecuali ibadah. Wahai hatimul asam, tolong bacakan doa untuk kaki saya. Tolong bacakan doa. Kata dia masuk, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Bagaimana bisa? Saya tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu. Bacakan saja doa. Ya kan? Itu jawaban orang-orang yang soleh beda dengan kita. Kalau kita begitu ditanya macam, oh siap, tak payah nih. Mudah-mudahan saya betul, saya betul. Gitu. Beliau tidak ngaku. Bahkan subhanallah dibacakan beliau berdoa kepada Allah sembuh orang kaya. Dan dia kemudian berkata, hatimul asam, dari awal kau haji sampai balik semua hidupmu saya tanggung. Selama kau haji saya tanggung. Dia langsung mengucapkan, alhamdulillah ya Allah, Engkau maha pemberi rezeki, Kau cukupkan hamba. Tapi bagaimana dengan keluarga hamba ya Allah? Udah berjalan hidup anak dengan orang tuanya ini, makanan gandumnya udah mulai habis, pokoknya habis. Ya, sisa air, emaknya ngomel-ngomel. Ya, ada perempuan tuh kalau udah bekas habis, ini habis, itu tak boleh, dia punya ngomel luar biasa Pak. Ada, kalau di sini insya Allah ada ya. Kita tengok banyak wajah-wajah solehah di sini. Ya, benar. Aku tahu apa ini tetap percaya. Ya. Alhamdulillah. Mak ini ngomel. Ini gara-gara ente ini nak, biarkan abah ente berangkat tuh. Tengok beras kita habis. Tidak ada rezeki kita di gara-gara ente. Anaknya ketawa. Anaknya ketawa. Ya Allah mak, ngapain ente ketawa? Abah cuma pencari rezeki. Yang memberi rezeki siapa mak? Allah, kata mak. Diam mak. Iya. Abah itu mencari rezeki. Yang beri rezeki itu Allah. Udah. Tidak lama dia minum air. Subhanallah, ada para pemburu rombongan. Dan pemburu ini orang-orang berkelas semua. Orang berkelas. Ternyata dari pejabat daerah. Mereka rombongan mengadakan suatu camping masuk hutan, ya, berburu. Subhanallah, ya karena terik panasnya matahari, mereka kehausan, airnya udah habis. Ya, airnya udah habis. Diperintahkan satu orang pengawalnya, coba kau cari air sekitar sini, dari rumah yang ada air. Mungkin kita bisa minta. Tidak lama gedor terkenalah rumah Hatimul Asam. Udahlah makan, tidak ada sisa air yang baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Bu, boleh tak saya minta air? Ya Allah, apa sebenarnya saya ini? Udahlah sisa air di rumah. Dia minta lagi. Kata anaknya, kasih mak, kasih. Kata anaknya. Kita mau minum apa? Udah mak, kasih lah, kasih. Sama anak ini yakin pada Allah. Maka dikasih oleh ibu. Tidak lama lihat Allah berikan dari air yang kayak air putih. Begitu mereka itu minum, bismillah. Nyaman pula air itu. Nyaman, bukan nggak suka air. Air itu nyaman. Maka mereka mengatakan, wahai pengawal, ente dapat air ini dari mana? Ada rumah orang itu miskin, tapi orang itu baik, masya Allah. Ini air ini kenapa enak ini? Saya tidak pernah merasakan air seenak air ini. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, enak air ini. Ya, ya kalau sekarang air enak itu air dari water. Sekalian promosi itu. Maka subhanallah begitu kita baik. Dia bilang ini orang miskin, dia miskin. Udah kita kumpulkan apa yang bisa untuk kita berikan kepada dia. Karena kebaikan hatinya begitu luar biasa. Kumpulkan, ada yang pakai ikat pinggang, ya, pakai ikat pinggang yang mahal pasti enggak.
dilepasnya. Subhanallah. Apa yang kau bilang tulis gue ini? Hermes. Aduh, saya tak tahu nama. Karena buat saya tak perlu kepinggang. Udah Masya Allah, tabarakallah, dikumpulkan, dapat uang banyak. Satu orang pun bayar, udah kasih. Itu ibunya bahagia luar biasa. Nah, alhamdulillah nak, kita jadi orang kaya nak. Pokok hidup kita udah cukup nak. Si anak terbalik, kalau tadi ketawa, ini nangis. Nangis anaknya. Kenapa kau nangis nak? Mak, begitu bahagianya mak dengan nikmat yang diberikan oleh Allah lewat daripada manusia. Bagaimana ya mak ya, kalau Allah yang maha kaya ngasih kita langsung. Si anak itu justru nangis. Yang diingatnya apa? Allah. Bukan diingatnya dunianya, Allah yang diingatnya. Ya. Itu adalah suatu contoh bahwasanya kita tidak mengharapkan pemberian daripada orang lain, tapi berharap kepada Allah, maka Allah akan menggerakkan hati si hamba untuk memberi kita. Ya, disitulah hikmah di subuh hari ini. Insyaallah selanjutnya kita akan lanjutkan. Fa'amal walau bil usri kazakah takhrul bi nuril ilmi min dhulumat fa'alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil watan. Ya, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Yang mau nanya silakan. Dan pada para jemaah, meskipun sudah masuk Islam ya Pak ya, mungkin satu pertanyaan bisa diajukan ke Pak Ustadz perihal materi yang telah disampaikan. Mungkin dari jemaah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perlakuan buruk orang terhadap kita atau keluarga kita, Pak Ustaz. Di Al-Quran itu kan Allah mengatakan boleh kita membalas sesuai dengan perlakuan orang terhadap kita. Misalnya katakanlah orang itu memukul kita, boleh kita membalas sesuai ukuran orang tersebut, ataupun seperti gunung balas gunung, seperti itu. Tapi kalau memaafkan itu memang lebih baik, dan ini katakanlah untuk orang-orang tertentu yang tingkat takwaannya tinggi. Nah ini bagaimana Pak Ustaz? Sebab saya itu pernah mengalami itu, anak saya itu di sekolah dipukul katakanlah kawannya. Nah, saya bilang gimana ya, balas saja kan Pak. Saya bilang di Al-Quran itu dikatakan boleh kita membalas. Sebab kalau kita katakanlah daripada kita orang tua yang menggerutu atau membalas kepada anak itu kan tidak cocok. Jadi orang tua dan anak dia di bawahnya dia. Jadi kalau saya bilang ke anak saya boleh balas apa ya? Terus itu yang pertama Pak. Yang kedua tadi saya tertarik ada Pak Ustaz mengatakan menyaksikan Allah. Ini tinggi Pak Ustaz. Mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita lalu baca Al-Quran, ya, lalu kita pun mengambil bahwasanya, ya, oh ini pukul ya nak, ya, itu dalam aturannya ada. Aturannya, saya memukul antum, ya, memukul antum. Yang berhak balas dalam hal itu bukan antum, tapi hakim, ya. Pemimpin negara, pemimpin daerah pada saat itu mereka ada suatu hukum, ya, menggerakkan. Oleh sebab itu di Arab mana pernah ada orang berkelahi, jangan. Karena kenapa? Begitu mereka berkelahi, ya, yang hukum itu bukan orang yang lawan. Kalau misalnya saya mukul antum, lalu setelah itu antum pun balas mukul saya, ya. Kita dua-duanya kalau dianggap kena, dua-duanya kena. Tapi kalau anak mukul antum diam, anak kena. Yang hukum anak itu siapa? Negara, daerah itu, hakim yang ditetapkan itu siapa? Ya, bukan berarti balas kita sama kita, ya. Itu berarti makin jadi video dia, ya. Rosak sekolah nampak ada itu, ya. Jadi rosak sekolah kalau macam itu, maksudnya bukan seperti itu,
ya, maksudnya menetapkan sesuatu ya kepada memang ditetapkan untuk bagian hukum, kayak bunuh dibalas bunuh, ya. Antum pun ini membunuh keluarga saya balas bunuh. Ini kagak banyak nonton India Pak. Ada istilah balas dendam. Yang menetapkan untuk hukum bunuh itu dia. Hukumnya masuk kepada bab apa? Jinayah namanya. Fikih itu kan ada bab muamalah, ada bab ibadah, ada bab jinayah. Ya. Oh, hukuman bunuh itu bisa hilang, bisa. Mungkin ada kesepakatan keluarga mau membayar sekian dengan apa keluarganya itu, ya, maka sah-sah saja sesuai dengan suatu yang disaksikan oleh negara. Ya. Yang terakhir, musyahadah itu ada di dalam tasawuf, ya, di mana seorang hamba berkeyakinan bahwa dirinya itu telah berhadapan langsung dengan Allah saat melakukan dalam suatu ibadah, ya. Jadi seorang hamba tidak lagi memperhatikan bahwa Allah itu berada di sampingnya, maka dirinya sendiri pun dia tidak hiraukan lagi. Itu musyahadah, ya. Jadi musyahadah ini bagusnya apa? Hilangkan riya. Itu diantaranya. Selama ini kan kita ibadah pengen ditengok orang, pengen ditengok, apalagi ya kan, kita mulai mau masuk, mau jadi calon ini hanya harus rekam semua nih. Cara dia butuh macam mana dia sholat apa, rekam semua itu. Ya kalau memang orang merekam ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita nyuruh rekam sembarang, itu kan berarti dia tidak musyahadah. Musyahadah itu adalah pokoknya di mana seorang hamba berkeyakinan bahwa dirinya itu telah berhadapan langsung dengan Allah. Kalau antum berhadapan dengan para petinggi, antum tidak akan bergerak sedikit pun, ya. Apalagi aturan di dalam TNI ataupun Polri misalnya, ya. Saya ada di kampung orang utara, asal dia pensiun dah tua dah, tapi asal ngomong, ada apa Ustaz? Dah bapak, pelan lah Pak. Pula saya itu pengen pelan. Saya dulu tuh dididik, padahal komandan depan saya, siapa? Ya, kalau saya jadi komandan tak ditahan bapak ini. Bukan, karena memang sudah didikan saya harus tegas. Jadi kalau bergerak sedikit tidak bergerak. Bagaimana antum ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ibadah apa? Mau itu sholat, mau antum melakukan sedekah, mau antum ketika berzikir, mau antum ketika baca Quran, mau antum ketika puasa, antum tidak melihat perhatian satu orang makhluk pun. Kenapa? Antum tahu Allah ada di hadapan antum. Sehingga kita tidak bisa bergerak sesuatu yang dilarang atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu musyahadah. Ya. Nanti ada pembahasannya, ada namanya syuhudul wahda fil kathrah, ada syuhudul kathrah fil wahda. Pandangan satu pada yang banyak, memandang yang banyak pada yang satu. Ya, itu ada dalam tasawuf. Nanti akan masuk kita pada pembahasan itu, ya. Ini diantara gambaran memahami tentang musyahadah, kesaksian Allah, ya. Itu para ulama tasawuf memaknai dengan makna daripada musyahadah. Insyaallah nanti kita akan masuk ke dalam babnya, cuma belum. Nanti insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sehat walafiat. Dalam keadaan sakit ayah anda Haji Usman Ali mudah-mudahan sehat walafiat. Insyaallah yang punya hajat-hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi barakatil ta'lim an tarzuqana wal hadirin wal hadirat fi masjid al-dhakirin as-sihha wal afiyah wa aman wal bala was sihir wal fitnah wal hasud wa min waswasil syaitanir rajim ya mufarrijal qurub ya farrij hammana wa ghammana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bil iman wal aman was salamah was sihha wal afiyah wa inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.